Ketika seorang yang bernama Sagotro datang kepada mertua Wirosobo dan mengabarkan bahwa Maisa Jenar berada di daerah Bliridan, maka maksud Wirosobo untuk membuat perhitungan tak dapat dikekang lagi. Meskipun kakinya baru saja sembuh dan belum pulih kembali seperti sedia kala. Tetapi tiba-tiba ketika ia telah dapat bertemu dengan orang yang dicarinya itu, disaksikannya sebuah peristiwa yang bermimpi pun belum pernah diangankan. Hanya dengan telapak tangan saja, batu hitam sebesar itu dapat dihantamnya dengan hancur. Bagaimana jadinya kalau yang dikenai sisi telapak tangannya itu adalah kepalanya? Menghadapi peristiwa itu, rontoklah sifat tinggi hatinya. Mendadak tanpa menjawab pertanyaan Maisa Jenar, Wirosobo berdiri serta membungkuk hormat. Siapakah sebenarnya Tuan yang telah membingungkan perasaanku? Sambil tersenyum, Maisa Jenar menunduk hormat pula. Lalu jawabnya, sebagaimana yang kau ketahui, aku adalah Maisa Jenar. Wirosobo mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tampaklah bahwa ia sama sekali tidak puas dengan jawaban itu. Sebab orang yang dapat berbuat demikian, pastilah orang yang sudah punya nama. Karena itu ia memberanikan diri untuk mendesak. Tetapi barangkali Tuan mempunyai sebuah gelar lain yang dapat memperkenalkan diri Tuan. Maisa Jenar ragu-ragu sejenak. Adakah untungnya kalau disebutkan gelar keprajuritannya? Tetapi kemudian ia berpikir, barangkali dengan demikian ia dapat mengurangi kepahitan yang baru saja dialami oleh Wirosobo. Sebagai seorang yang tinggi hati, pastilah Wirosobo akan menderita batin untuk selamanya kalau ia sampai dapat dikalahkan oleh orang yang tak bernama. Karena itu Maisa Jenar pun menjawab, Wirosobo, ketahuilah bahwa sebenarnya akulah yang bernama Ronggotoh Joyo. Mendengar nama itu, membersitlah warna merah di wajah Wirosobo, serta jantungnya berdegup keras. Pantaslah kalau yang dapat berbuat sedemikian dahsyatnya itu adalah orang yang bergelar Ronggotoh Joyo. Karena itu kembali ia membungkuk hormat. Tuan Ronggotoh Joyo yang perwira, maafkanlah segala kelancanganku. Karena Tuan telah berbuat kemurahan hati untuk membebaskan istriku, maka berdosalah aku yang telah berani menuduhkan hal yang sama sekali tidak wajar kepada Tuan. Karena itu, aku serahkan diriku kepada Tuan untuk menerima hukuman apapun yang Tuan kehendaki, kata Wirosobo dengan suara berat penuh penyesalan. Kembali Maisa Jenar pun tersenyum. Wirosobo, tidak ada hukuman yang pantas aku berikan kepadamu. Sebab wajarlah kalau seseorang dalam perjalanan hidupnya suatu kali mengalami keterlanjuran. Hanya pengalaman yang demikian itulah yang dapat menjadi peringatan bahwa untuk selanjutnya kita harus berlebih berhati-hati dalam tiap-tiap tindakan kita. Tetapi selain itu, tadi kau katakan bahwa kau mendapat suatu titipan dari seseorang. Apakah itu? Kata Maisa Jenar kemudian. Wirosobo menjadi seperti tersadar. Lalu ia menjawab, Tuan,
aku mendapat titipan dari mertuaku Ki Asem Gede. Sebuah bumbung kecil yang aku tidak tahu isinya. Sesudah berkata demikian, segera Wirosobo mengambil bumbung dari kantong ikat pinggangnya dan diserahkannya kepada Maiso Jenar. Segera bumbung itu pun diterima oleh Maiso Jenar. Serta ketika dilihat isinya, betul bahwa yang di dalamnya adalah biji bisa ular yang telah dipinjamkan kepada Ki Asem Gede. Wirosobo, tidakkah Ki Asem Gede mengatakan kepadamu apa khasiat benda yang kau bawa ini? Tidak, Tuan, jawab Wirosobo sambil menggelengkan kepalanya. Ketahuilah benda ini adalah biji bisa ular yang sangat keras, yang dapat dipergunakan sebagai obat pemusnah bisa atau racun yang lain. Bagi perjalanan hidup, benda ini sangat penting artinya. Sebab dengan benda ini pula, Ki Asem Gede telah berhasil menyembuhkan kelumpuhanmu. Jelas Maiso Jenar. Mendengar kata-kata Maiso Jenar ini, Wirosobo kembali terkejut. Ditambah pula dengan perasaan haru yang mendalam. Ternyata atas pertolongan Ronggo Toh Joyo ini, kelumpuhan pada kakinya itu disembuhkan. Mengingat hal itu semua, semakin dalamlah penyesalan yang dirasakannya. Sementara itu Maiso Jenar telah mengajukan pula beberapa pertanyaan mengenai Ki Asem Gede, Kademangan Pujangan, serta Prambanan, dan banyak hal mengenai orang-orang yang pernah dikenalnya. Karena itu sebentar kemudian pembicaraan telah dapat berlangsung lancar. Dari pembicaraan itu diketahui ternyata sepeninggal Maiso Jenar, Ki Dalang Mantingan pun segera kembali ke Prambanan. Dan menurut Wirosobo yang mendengar dari Ki Asem Gede bahwa orang yang bernama Mantingan itu telah kembali ke Wonokerto. Setelah pembicaraan mereka berlangsung beberapa lama, berkisar dari yang satu ke yang lain, maka berkatalah Maiso Jenar, "Nah Wirosobo, marilah kita anggap bahwa apa yang terjadi itu merupakan suatu mimpi yang tidak menyenangkan. Dan sekarang ternyata kita telah bangun dan melupakan mimpi itu. Karena itu, kembalilah kepada istrimu, seperti pada masa kau datang untuk mengambilnya dahulu." "Baiklah Tuan, aku akan kembali kepada keluargaku, serta mengatakan apa yang sudah aku lihat," jawab Wirosobo. "Sekarang marilah kita beristirahat," sambung Maiso Jenar. "Besok kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Kau akan kembali kepada keluargamu, sedangkan aku masih dinanti oleh suatu tugas yang sangat berat." Mendengar kata-kata Maiso Jenar, Wirosobo termenung sejenak. Lalu katanya, "Kalau Tuan masih harus melakukan tugas yang berat, dapatkah kiranya aku membantu Tuan?" Maiso Jenar menggelengkan kepalanya. "Wirosobo, bagaimanapun beratnya, tetapi aku tak dapat membagi pekerjaan itu dengan orang lain. Karena itu dengan menyesal aku tak dapat menerima tawaranmu itu." Wirosobo menjadi terdiam. Tugas apakah yang sedang dihadapi oleh Maiso Jenar?
Tetapi karena Mahesa Jenar sendiri telah menyatakan keberatan atas tawarannya, maka ia pun tidak berani lagi mendesak. Sejenak kemudian Mahesa Jenar telah berdiri sambil melangkah. Ia berkata, "Selamat malam Wirosobo, beristirahatlah. Kalau kau mau, tidurlah di dalam goa bersama aku. Besok kita bisa menuai jagung, dan sesudah itu kita berangkat dengan tujuan masing-masing." Segera Wirosobo pun berdiri, serta berjalan mengikuti Mahesa Jenar masuk ke dalam goa untuk bersama-sama beristirahat. Sebelum esok paginya, mereka masing-masing akan menempuh perjalanan yang cukup berat. Bagi Mahesa Jenar adalah sebaik-baiknya segera meninggalkan tempat itu. Sebab apabila Wadas Gunung beserta kawan-kawannya sampai dapat mencapai sarangnya sebelum ia meninggalkan tempat itu, mungkin untuk selama-lamanya ia tidak akan lagi dapat pergi. Karena tidaklah mustahil kalau Pasingsingan sendiri akan melakukan pembalasan. Ketika ayam hutan pada fajar pagi harinya mulai berkokok, Mahesa Jenar pun segera bangun. Wirosobo bangun pula. Sejenak kemudian ketika sudah mulai terang tanah, keduanya berkemas. Tetapi sebelum mereka pergi, Mahesa Jenar bersama Wirosobo perlu memenuhi pesan Ki Ageng Pandan Alas untuk menuai jagung di belakang Bukit Kapur, serta menyimpannya di dalam gua. Mungkin pada suatu saat Ki Ageng Pandan Alas akan kembali lagi ke gua itu, atau salah satu dari mereka pada suatu kali akan mengunjungi tempat itu. Ketika semuanya sudah selesai, maka yang pertama-tama siap untuk berangkat adalah Wirosobo. Atas permintaan Mahesa Jenar, Wirosobo membawa bekal beberapa ontong jagung. Sesudah sekali lagi Wirosobo minta maaf serta menyatakan terima kasihnya, maka segera ia pun berangkat ke timur, kembali kepada keluarganya dengan perasaan yang seolah-olah baru sama sekali. Sepeninggal Wirosobo, segera Mahesa Jenar pun ingat akan tugasnya. Maka tanpa disengaja, ia berdiri di atas sebuah gundukan tanah sambil memandang ke arah barat, ke arah hutan mentau yang pekat oleh pepohonan liar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Pohon-pohon raksasa serta pohon-pohon yang membelit. Meskipun masih agak jauh, tetapi lamat-lamat hutan yang liar itu telah tampak sebagai suatu tabir yang di belakangnya tersembunyi banyak sekali rahasia dan bahaya. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak pernah takut untuk menghadapi bahaya yang bagaimanapun besarnya. Tetapi sebagai seorang prajurit, ia bisa memperhitungkan tindakan-tindakannya. Apa yang harus diusahakannya sekarang adalah membebaskan keris Noko Sosro dan Sabu Inten dari tangan Simorotro. Sebelum itu berhasil, harus dihindari kemungkinan-kemungkinan yang akan menggagalkan usahanya. Bahaya yang paling besar yang dihadapinya apabila ia menempuh hutan itu adalah kemungkinan bertemu dengan Pasingsingan. Sebab bila ia bertemu dengan orang itu, pastilah ia tidak akan dapat melepaskan diri. Bahkan tidak mungkin baginya untuk dapat bertahan menghadapi tokoh yang terkenal itu. Karena itu timbul pikiran dalam diri Mahesa Jenar untuk menempuh jalan lain. Ia bisa pula mengambil jalan utara, lewat hutan Turi di kaki Gunung Merapi,
Lalu sesudah itu akan dilaluinya lapangan batu-batu yang luas. Konon daerah ini telah pernah dilanda banjir batu yang dimuntahkan dari Gunung Merapi, sehingga merupakan daerah yang sama sekali tak dapat ditumbuhi pepohonan. Karena itu daerah ini biasa disebut Ngenta-enta. Dari sana akan sampailah perjalanan itu ke daerah hutan di lembah antara Gunung Merapi dan Merbabu. Dan apabila ia mendaki sedikit lambung Gunung Merbabu itu, akan sampailah ia di daerah Parangrantunan. Dari sana ia harus turun dan berjalan ke arah barat agak ke selatan. Meskipun perjalanan melewati daerah ini pun harus menerobos rimba-rimba yang tak kalah dahsyatnya dari alas mentau, tetapi kemungkinan untuk bertemu dengan pasing-singan adalah tipis sekali. Setelah mempertimbangkan masa-masa, akhirnya Maisa Jenar mengambil keputusan untuk mengambil jalan utara, meskipun daerahnya agak lebih sulit. Selain hutan-hutan yang cukup lebat, juga harus didaki tebing-tebing yang curam, serta harus dituruni lembah-lembah yang terjal. Setelah tetap hatinya, maka dengan berbekal beberapa ontong jagung, Maisa Jenar segera berangkat, tidak ke barat, tetapi ke utara, untuk menghindari kemungkinan rintangan-rintangan yang dapat menggagalkan usahanya. Saat itu, matahari telah cukup tinggi. Sinarnya telah terasa hangat mengenai tubuh. Tetapi meskipun demikian, burung liar masih bersiul ramai, seolah-olah menyatakan ucapan selamat jalan kepada Maisa Jenar yang sedang memulai kembali perjalanannya untuk menemukan pusaka yang lenyap dari perbendaharaan Keraton Demak. Namun demikian pikirannya masih saja terganggu oleh kata-kata sambaran bahwa yang sedang diperebutkan oleh golongan hitam itu adalah keturunannya saja dari keris Nogososro dan Sabu Inten. Jadi bukan keris aslinya. Kalau demikian, bila Simorudro benar-benar menyimpan keris itu, adalah hanya keturunannya saja, ataukah aslinya seperti yang digambarkan oleh Ki Ageng Pandanalas? Dua tokoh ternama ternyata mempunyai pendapat yang berbeda tentang keris Nogososro dan Sabu Intan. Pasing-singan menganggap bahwa yang ada di luar keraton itu adalah keturunannya saja, sehingga ia menyuruh Lawa Ijo untuk mencari pusaka aslinya. Menilik hal tersebut, ternyata Pasing-singan tidak mengetahui bahwa pusaka aslinya itu sedang lenyap dari perbendaharaan keraton. Demikianlah dengan beberapa pemikiran dan persoalan, Maisa Jenar berjalan dengan cepatnya, dengan satu harapan untuk dapat segera sampai ke tempat tujuannya. Menurut perhitungannya, apabila tidak ada suatu halangan, ia akan sampai ke tujuan kira-kira 5 hari 4 malam. Tidak banyak hal-hal yang dialami Maisa Jenar dalam perjalanannya, kecuali kesulitan-kesulitan melawan alam. Tetapi itu pun satu demi satu dapat diatasinya. Dan hal-hal yang demikian bagi Maisa Jenar bukanlah merupakan rintangan dibandingkan dengan orang yang bernama Pasing-singan. Apabila malam tiba, Maisa Jenar selalu mencari tempat untuk tidur di atas cabang-cabang pohon untuk menghindari gangguan-gangguan binatang buas. Sedang di siang hari, ia berjalan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Maka pada hari ketiga, Maisa Jenar telah dapat meninggalkan daerah-daerah hutan di lereng Gunung Merbabu
untuk segera sampai ke Pangrantunan. Tetapi demikian, ketika ia sampai ke daerah persawahan Pangrantunan, hatinya segera dikejutkan oleh sebuah panji-panji yang terpancang dengan megahnya, bergambar harimau hitam yang sedang mengaum hebat. Harimau hitam itu digambar di atas dasar merah darah, pada kain yang dianyam dari serat kulit kayu yang dikemplong halus. Melihat panji-panji itu, segera Maisa Jenar dapat menebak bahwa panji-panji itu adalah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh gerombolan Simorudro. Tetapi apakah kepentingannya panji-panji itu dipasang di tempat ini? Itulah yang menjadi pertanyaan, apalagi di daerah Pangrantunan. Menurut keterangan gurunya, Pangrantunan pernah menjadi pusat percaturan para tokoh sakti. Sebab di daerah ini beberapa puluh tahun yang lalu pernah diadakan semacam pertemuan dari beberapa tokoh sakti yang saat ini pada umumnya sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Di antara beberapa tokoh yang pernah mengadakan pertemuan itu adalah almarhum Ujung Kulon, Pasing Singan, Titis Anganten, serta Ki Ageng Pandan Alas. Adapun yang menjadi tuan rumah dalam pertemuan itu adalah Ki Ageng Soro Dipoyono, yang pada saat itu menjadi kepala daerah Perdikan Pangrantunan. Sekarang di bekas daerah yang terkenal itu berkibar panji-panji sebuah gerombolan dari gerombolan hitam. Ini adalah suatu hal yang aneh. Tidak adakah seorang murid Ki Ageng Soro Dipoyono yang dapat mempertahankan kebesaran namanya? Ataukah memang Ki Ageng Soro Dipoyono tidak mengambil seorang murid pun? Atau barangkali gerombolan Simorodro ini sudah serasa demikian kuatnya sehingga berani meremehkan kebesaran Ki Ageng Soro Dipoyono. Hal itu hanyalah mungkin apabila gerombolan Simorodro ini seperti juga gerombolan Lawoijo yang didalangi oleh salah seorang dari tokoh-tokoh golongan hitam. Tetapi kemungkinan ini adalah tipis sekali. Keberadaan Pasing Singan dalam kalangan hitam telah cukup mengejutkan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas sendiri perlu membayanginya untuk membuktikan kebenaran. Apalagi tokoh-tokoh lain yang tidak seaneh Pasing Singan pastilah akan semakin menggemparkan. Karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Maisa Jenar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah desa Pangrantunan. Dahulu saat Maisa Jenar belum lama berguru, pernah diajak gurunya bersama-sama dengan Kepu Kenongo menjelajahi hampir seluruh pulau Jawa bagian tengah. Dan pada suatu kali ia pernah diajak pula mampir ke Pangrantunan. Namun sayang, pada saat itu Ki Ageng Soro Dipoyono sedang tidak di rumah, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Meskipun demikian, oleh gurunya banyak yang diceritakan tentang orang ini, tentang keistimewaan-keistimewaannya, serta tentang budi luhurnya. Ketika Maisa Jenar telah mendekati desa itu, maka kesan pertama-tama didapatnya adalah
daerah ini telah mengalami banyak kemunduran. Dinding-dinding desa sudah tidak serapi beberapa tahun yang lalu. Saluran-saluran air juga telah tidak teratur. Bahkan banyak parit yang kering. Maka semakin nyatalah bagi Maisa Jenar bahwa sepeninggal Ki Ageng Soro Dipoyono tak ada orang lain, baik keturunannya maupun muridnya, yang dapat melanjutkan memelihara kebesaran nama daerah ini. Rupanya Ki Ageng Soro Dipoyono setelah memutuskan menarik diri dari pergaulan, sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada daerahnya. Maka ketika Maisa Jenar melihat seorang petani tua sedang mencangkul tanah yang tampaknya keras dan tandus, ia memerlukan mendekatinya. Barangkali darinya dapat didengar cerita tentang sebab-sebab kemunduran daerah ini, serta yang penting panji-panji yang dipancangkan oleh Simo Rodro itu. Melihat orang asing mendatanginya, maka petani tua itu pun berhenti mencangkul, serta mengawasi Maisa Jenar dengan seksama. Meskipun pandangan matanya tidak memancarkan kecurigaan, tetapi jelas mengandung berbagai pertanyaan. Setelah sampai di hadapan orang itu, segera Maisa Jenar memungguk hormat. Orang itu ternyata juga orang yang ramah dan sopan. Karena itu, sambil tertawa ia pun membungkuk hormat. Malahan sebelum Maisa Jenar bertanya, ia sudah mendahulinya. "Selamat datang di daerah ini, anak mas. Rupa-rupanya anak mas memerlukan pertolonganku." Mendapat sambutan yang demikian ramahnya serta tak diduga-duga, Maisa Jenar terperanjat. Maka cepat-cepat dijawabnya, "Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu pekerjaan Bapak." Tidak sama sekali. "Apakah yang dapat aku kerjakan untuk anak mas?" Saut orang tua itu. "Aku ingin mendapat beberapa keterangan mengenai daerah ini," jawab Maisa Jenar. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Cangkulnya lalu diletakkan. Katanya kemudian, "Baiklah anak mas, kalau saja aku mengetahui, pastilah aku akan menjawabnya. Banyakkah keterangan-keterangan yang anak mas perlukan?" "Tidak, Bapak. Hanya sekedar sebagai petunjuk jalan," jawab Maisa Jenar. "Keterangan mengenai apakah itu?" tanya orang tua itu. "Bapak, apakah Bapak mengetahui mengenai panji-panji yang terpancang di tepi desa itu?" Mendengar pertanyaan Maisa Jenar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Tampaklah kecemasan membayang di wajahnya. "Keterangan mengenai bendera itu agak panjang anak mas. Kalau anak mas sudi, marilah mampir ke pondokku sebentar. Barangkali aku dapat menyuguhkan sesuatu, walaupun hanya air kelapa sebagai penawar haus, serta barangkali sedikit keterangan mengenai panji-panji merah itu." Maisa Jenar sulit untuk menolak ajakan orang tua itu, yang nampaknya sangat terbuka hatinya. Ditambah lagi dengan keinginannya mendengar keterangan-keterangan tentang panji-panji yang bergambar harimau itu. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ucapan terima kasih ia menerima ajakannya.
Ternyata rumah orang tua itu tidaklah begitu jauh, hanya berjarak beberapa tonggak saja dari sawahnya, yang tampaknya tidak begitu subur. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk yang sudah agak miring, meskipun tampaknya masih agak baru, serta beratapkan daun ilalang. Dengan ramah pula dipersilahkan Maisa Jenar masuk, serta duduk di atas balai-balai bambu satu-satunya, di samping sebuah pagar dan terundak tempat lampu. "Duduklah anak mas, aku ambilkan untuk anak mas buah kelapa muda," kata orang tua itu. "Terima kasih Bapak, aku senang sekali mendapat sebuah kelapa muda. Tetapi biarlah aku sendiri yang memanjatnya. Apakah Bapak yang sudah setua ini masih mampu untuk memanjat pohon kelapa?" Jawab Maisa Jenar. Orang tua itu tersenyum. Lalu jawabnya, "Meskipun aku sudah tua, tetapi karena tak ada orang lain di dalam rumah ini, jadi aku masih harus mengerjakan apa-apa sendiri. Juga memanjat kelapa. Malahan tidak saja mengambil buahnya, bahkan aku juga menderes beberapa pohon." "Bapak masih deres juga?" tanya Maisa Jenar keheranan. Orang tua itu mengangguk, dan karena itu Maisa Jenar terpaksa percaya bahwa orang tua itu masih mampu memanjat pohon kelapa. Karena itu ia tidak lagi mencoba menghalangi orang itu memanjat kelapa. Sejenak kemudian orang itu sudah kembali masuk rumahnya dengan membawa 2 buah kelapa muda yang sudah diparas serta dilubangi. Langsung disuguhkan kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar yang baru saja berjalan di bawah terik matahari menerima kelapa muda itu dengan gembira serta berterima kasih, sehingga dengan sekali minum habislah isi dari sebuah kelapa muda. Maka setelah Maisa Jenar beristirahat sejenak, mulailah ia menanyakan kembali tentang panji-panji merah bergambar harimau itu. Panji-panji itu adalah panji-panji dari sebuah gerombolan yang dikepalai oleh suami istri yang menamai dirinya Simorudro. Orang tua itu mulai bercerita. Desa-desa yang diberinya panji-panji semacam itu adalah pertanda bahwa desa itu telah menjadi daerah yang setiap bulan harus menyediakan pajak bahan makanan untuk gerombolan itu. Demikian juga daerah ini yang baru menjadi daerah perbekalan Simorudro sejak 2 bulan yang lalu. Setiap bulan mereka datang untuk memasuki setiap rumah yang ada. Maisa Jenar mendengarkan cerita orang tua itu dengan penuh keheranan. Sampai sekian jauh tindakan Simorudro di daerah itu tanpa mendapat gangguan apapun. "Bapak, apakah Simorudro menentukan apakah yang harus diserahkan oleh masing-masing kepadanya?" Maisa Jenar akhirnya bertanya kepada orang tua itu. "Tidak, mereka tidak menentukan bahan apa yang harus diserahkan. Tetapi asal saja mereka menyediakan mungkin beras, kelapa, jagung dan sebagainya," jawab orang tua itu. "Jadi, tidakkah penduduk di daerah ini mendapat perlindungan dari siapapun?" tanya Maisa Jenar selanjutnya.
Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya yang sudah berkerut-kerut karena garis-garis umur itu tampak semakin berkerut. Anak Mas, benar yang anak Mas katakan. Memang penduduk di daerah ini seolah-olah tidak mendapat suatu perlindungan dari siapapun. Sebab daerah ini adalah daerah perdikan, yang sebenarnya segala sesuatu, seluk-beluk pemerintahan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyatnya telah bulat-bulat diserahkan kepada daerah ini sendiri. Tetapi pimpinan daerah perdikan yang sekarang ini rupanya tidak begitu menghiraukan keadaan rakyatnya. Bukankah daerah ini mula-mula dipimpin oleh seorang yang sakti serta bijaksana yang bernama Ki Ageng Soro Dipoyono? Selama Isojenar. Iya, jawab orang tua itu. Tetapi Ki Ageng telah lama mengundurkan diri dari pemerintahan. Daerah Pangrantunan ini sepeninggalnya dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing diserahkan kepada 2 orang putranya. Maksudnya jelas, supaya tidak ada rebutan di antara mereka. Daerah utara yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Soro yang berkedudukan di Banyu Biru mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi di daerah ini yang dipimpin oleh adiknya Ki Ageng Lembu Soro dan berkedudukan di Pamingit mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Pangrantunan yang pernah menjadi pusat pemerintahan sekarang tidak lebih dari sebuah desa kecil yang terpencil di lambung Gunung Merbabu ini. Jelas orang tua itu melanjutkan ceritanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.